Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dapat melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir di sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, faidah, dan kemudian kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir surat Al-Infitar ayat 1 hingga 12, namun kita belum selesai mempelajarinya, belum selesai membahasnya, dan kita terhenti di halaman 29 di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah ya. Nah, di sini sudah di share tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu al-kiramal katibin. Di hadis tersebut kita terhenti insyaallah. Nah, dan kita akan mulai dari mengulang hadis ini ya. Nah, ini sedang menjelaskan firman Allah, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin. Nah, di firman Allah ini wa inna 'alaikum, dan sesungguhnya ada atas kalian semua lahafidin, benar-benar penjaga para penjaga, kiraman katibin, yang mulia lagi mencatatnya, ya'lamuna ma taf'alun, mereka selalu melakukan apa yang kalian perbuat selalu melakukan, maksudnya menulis mencatat apa yang kalian perbuat. Nah, di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-kiramal katibin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk memuliakan para pencatat yang mereka mencatat, tugasnya mencatat, alladzina la yufariqunakum, yang mereka tidak akan memisahkan diri dengan kalian, para pencatat malaikat-malaikat Allah itu, illa inda ihdahalatain, kecuali dalam salah satu dari dua keadaan. Nah, yang pertama al-janabah, ketika junub. Jadi ketika orang dalam keadaan junub, malaikat akan menghindar, akan pergi. Nah, wal ghaid, dan dalam keadaan buang air, malaikat akan pergi. Fa idza tasal ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian mandi, falyastatir, maka berhijablah atau maka tutuplah, bijurmi haitin, dengan tembok, dengan suatu tembok, au biba'irihi, atau dengan unta, kalau punya unta, au liyasturhu akhuhu, atau nyuruh saudara lainnya untuk menutupinya. Nah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di lanjutan halaman berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, masih menjelaskan tentang kiraman katibin tadi Di sini disebutkan, waqad rawahu al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar wa wasalahu bi lafdin akhar. Ini diriwayat Al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, yang beliau sambungkan sampai kepada ucapan atau sampai kepada sanadnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha yanhaakum anit ta'arri. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk telanjang. Fastahyu min malaikatillah alladzina ma'akum, maka malulah kalian dari para malaikat Allah yang ada bersama kalian. Al-kiramil katibin, yang mulia lagi selalu mencatat. Alladzina la yufariqunakum, yang mereka tidak akan memisahkan diri dari kalian, illa inda salasi halat, kecuali dalam 3 keadaan. Nah, al-ghaid
wal janabati wal ghusli, ya. Yaitu saat pertama dalam keadaan ghaid, buang air, wal janabah dan ketika dalam junub, wa al ghusli dan ketika dalam keadaan mandi. Nah, ini ada tambahan dari sebelumnya ya. Sebelumnya dua keadaan, yaitu janabah ya ketika junub atau ketika buang air. Nah, di sini ada tambahan ketika mandi. Nah, terus fa idza tasala ahadukum bil ara, ya. Dan apabila salah seorang mandi di antara kalian dengan telanjang, fal yastatir, maka ya tutuplah, maka berhijablah bisaubihi dengan bajunya ya, dengan bajunya dibentangkan kemudian menjadi tutup. Au bijurmi haitin, atau dengan tembok, au biba'irihi, atau dengan untanya. Nah, ya maksudnya ya kita disuruh menutup diri ketika sedang buang hajat atau mandi atau sedang ya junub ya, jinabah. Nah, jadi apalagi terlebih ketika mandi ya, ketika mandi kita diperintahkan untuk menutup diri. Nah, ya kemudian juga dalam riwayat Abu Bakar Al-Bazzar di bawahnya dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma min hafidhaini yarfa'ani ilallahi azza wa jalla. Ya, tidak ada atau tidaklah dua penjaga ya, yaitu malaikat yang menjaga hambanya, yarfa'ani, mereka itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma hafidha fi yaumin, ya, dan dia tidak menjaga dalam satu hari pun, fayara fi awwalis sahifati, dan dia akan melihat di lembaran yang pertama, wa fi akhiriha, dan pada lembaran terakhirnya istighfaron, ya, sedang beristighfar. Naam. Illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala ya berfirman, kecuali jika Allah Ta'ala berfirman, qad ghafartu li abdi, ya, sungguh saya telah mengampuni hambaku ini, ma baina tarafai as-sahifah, ketika berada di tengah-tengah lembaran itu, ya, kecuali ya setiap hari para malaikat Allah itu ngangkat ya atau naik ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaporkan ya dari awal lembaran sampai akhirnya ya dengan beristighfar, kecuali ketika ya Allah misalnya mengatakan ghafartu li abdi, ya, mengatakan saya sudah mengampuni hambaku ini di tengah-tengah sahifah atau di tengah-tengah penjelasan itu, maka itu pengecualian ya, itu pengecualian. Nah, ya kemudian di penjelasan terakhir yaitu kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata sini. Nah, riwayat-riwayat ini atau terutama riwayat yang terakhir ya, riwayat terakhir itu dikuatkan oleh salah seorang ulama namanya Ibnu Ma'in. Akan tetapi didaifkan riwayatnya oleh Bukhari, ya, Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abi Hatim, Nasai dan yang lainnya, ya. Dan malah kemudian ada seorang perawi hadis namanya Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa riwayat yang terakhir tadi adalah riwayat palsu. Berarti yang dikritiki ya terutama di riwayat yang terakhir ini, kata Ibnu Hibban palsu, tapi Imam Bukhari dan yang lainnya mengatakan ya riwayatnya dhaif, ya lemah. Nah, kemudian ya juga ada riwayat lain yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Bazzar juga, ya, Nah, beliau membawakan riwayat ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan, ya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, ya'rifuna bani Adam, mereka mengenal manusia, wa asabuqala wa ya'rifuna a'malum, dan
ya aku kira juga mereka mengenal atau mengetahui amalan anak Adam itu. Fa idza nadharu ila 'abdin, ya, dan apabila mereka melihat kepada seorang hamba ya'malu bi ta'atillah, mereka sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, jika para malaikat itu melihat kepada seorang hamba yang sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, maka mereka akan apa? Mereka akan menyebutnya di antara sesama mereka, ya, di antara sesama mereka, dan mereka akan menamainya, ya, atau memberikan nama. Kemudian mereka berkata, aflahal lailata fulan, ya, sungguh telah bahagia, ya, telah beruntung seseorang ini pada malam ini. Nah, najal laila fulan, ya, seseorang ini telah sukses pada malam ini. Dan sebaliknya, dan apabila mereka melihat kepada seorang hamba yang sedang bermaksiat kepada Allah, maka mereka pun akan menyebut hamba itu di antara mereka, kemudian memberikan nama, dan mereka berkata, halakal lailatu fulanun, ya, sungguh telah celaka malam ini, ya, fulan, atau dengan nama panggilannya. Nah, namun riwayat yang terakhir ini juga disebutkan, ya, qala al-Bazzar, ya, atau yang meriwayatkan sendiri, ya, yang meriwayatkan sendiri mengatakan bahwa seorang perawi namanya Salam itu ahsabu Salam al-Madini, ya, maksudnya kata Bazzar yang dimaksud Salam dari perawi-perawi yang tadi disebutkan, yaitu sini, ya, Salam ini. Kata Bazzar, saya kira, ya, namanya adalah Salam al-Madaini, dan dia termasuk orang yang dilemahkan hadisnya juga oleh para ahli hadis. Nah, ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke ayat berikutnya, ya, ke ayat berikutnya. Nah, di sini sebutkan dari ayat 13 hingga ayat ke-19. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Kemudian di ayat 13 sampai 19 Imam Ibnu Katsir berkata, yuhbirullahu ta'ala amma yasirul abrar ilaihi minan na'im, ya, bahwa Allah mengabarkan di sini tentang perjalanan orang-orang yang berbuat baik itu mereka akan menuju kepada an-na'im atau nikmat surga yang penuh dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa humul ladzina ata'ullaha azza wa jalla wa lam yuqabiluhu bil ma'asi. Ya, mereka al-abrar, ya, orang-orang yang disebut abrar itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan mereka tidak membalas kebaikan Allah dengan perbuatan maksiat. Nah, dan kemudian ada riwayat dari Ibnu Asakir, ya, dan beliau menyampaikan riwayat ini, ya, sanadnya sampai kepada Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, innama sammahumullahul abrar li'annahum barru al-aba wal abna. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka dinamakan, ya, atau Allah menamakan mereka, para pencatatnya yang baik, atau orang-orang barik, ya, orang-orang yang berbuat baik, atau al-abrar, bahasa Arabnya itu al-abrar, ya. Itu kenapa? Karena mereka telah berbuat baik kepada bapak dan anaknya, ya.
Disebut al-abror itu jika orang tersebut berbuat baik kepada orang tua dan anak-anaknya, bapak, ibu dan anak-anaknya, maka bisa disebut al-abror. Nah, orang-orang yang mendapat julukan abror ini apa? Ya, akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan juga ya perjalanan atau tempat kembalinya orang-orang fujar, orang-orang yang berbuat jahat, maksiat ya, yaitu kepada neraka jahim. Bahwa orang fujar akan kembali ke neraka jahim dan ke azab yang terus-menerus atau yang terus-menerus atau yang abadi ya. Karena itu Allah berfirman yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasukkannya pada hari kiamat nanti. Nah, kepada al-jahim atau neraka jahim, orang-orang yang berbuat buruk dan maksiat kepada Allah. Maksudnya yaumal hisabi wal jaza ya. Yang dimaksud yaumaddin, hari pembalasan adalah hari penghisaban dan hari pembalasan di hari kiamat nanti. Nah, itu maksud dari yaumaddin. Kemudian wa mahum anha bighaibin, dan tidaklah mereka darinya itu bighaibin ya, akan dapat hilang ya, akan dapat bersembunyi, nggak bisa. Nah, maksudnya la yaghibuna anil azabi sa'atan wahidah, mereka tidak akan bisa menghilang dari azab Allah walaupun 1 jam saja, nggak bisa. Nah, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak akan diringankan dari mereka azabnya. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut, dan mereka tidak akan dijawab ya pertanyaan atau permintaan mereka tentang kematian, awir rohah, atau tentang istirahat, walau yauman wahida, walaupun hanya 1 harinya, tidak akan dikabulkan, dijawab oleh Allah. Permintaan mereka ingin dimatikan, ingin diistirahatkan walaupun 1 hari. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, wa qaulu ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin, apakah kalian mengetahui apa itu hari pembalasannya? Nah, di sini ada pertanyaan yang menyuruh kita berpikir sebenarnya. Kenapa? Karena di sini diulang ya. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin ya. Di sini maksudnya adalah ta'zimun li sya'ni yaumil qiyamah. Ini Allah menyebutkan ini karena apa? Karena mengagungkan perkara hari kiamat itu. Ya, perkaranya besar, makanya diulang. Kemudian Allah menekankan kembali dengan firman-Nya summa ma adraka ma yaumuddin. Diulang lagi di sini ya. Kemudian, apakah kamu mengetahui apa itu hari pembalasan? Nah, kemudian ditafsirkan dengan firman Allah selanjutnya, di ayat selanjutnya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, arti hari pembalasan adalah hari yang seseorang tidak akan memiliki kemampuan terhadap dirinya sendiri sedikit pun. Nah, maksudnya la yaqdiru wahidun ala naf'i ahadin walau khalasihi mimma huwa fihi illa an ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Maksudnya seorang tidak akan mampu memberikan manfaat kepada seorang lain ya, kepada orang lain, dan tidak bisa menyelamatkannya dari apa yang dia berada di dalamnya, kecuali jika Allah mengizinkan bagi orang yang diridhoinya, maka Allah bisa memberikan keringanan atau kemudahan kepada mereka. Nah, kemudian wanazkuru hauna hadisun ya. Berkaitan dengan ini kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dan kami sebutkan di sini sebuah hadis, ya Bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar la amliku lakum minallahi syai'a. Ini hadisnya hadis sahih ya. Nabi pernah berkata kepada Bani Hashim ketika mereka diminta kumpul oleh Nabi di Bukit Safa. Nah, kemudian Nabi sebutkan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkizu anfusakum, selamatkanlah diri kalian minan nar, dari api neraka. La amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak memiliki apa-apa, kemampuan apapun ya dari Allah atau di hadapan Allah
ya untuk kalian. Saya nggak memiliki kemampuan apapun untuk menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sudah dijelaskan sebenarnya ya di akhir surat Asy-Syu'ara ya tentang hadis Nabi ini kepada saudara kerabatnya ya, terutama dari suku-suku yang satu saudara dengan bapak-bapaknya atau dengan paman dan kakeknya. Nah, kemudian oleh karena itu di sini Allah menyebutkan wal amru yauma idzillah. Di akhir ayat Allah sebutkan bahwa seluruh perkara itu pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa minta ya. Kalau sekarang di dunia banyak orang yang meminta ya karena relasi kekerabatan, saudara atau jabatan, banyak yang minta diberikan jabatan atau minta diringankan kesalahannya. Itu bisa di dunia ini, tapi di hadapan Allah nggak ada yang bisa. Nabi pun nggak bisa. Nah, ini seperti firman Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar ya. Milik siapakah hari ini ya, atau kerajaan hari ini, maka ya para semuanya yang mengatakan lillahil wahidil qahar, bahwa hari ini adalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Al-Qahar, pemaksa. Nah, jadi di sini menjelaskan atau menafsirkan ayat yang sama dengan wal amru yauma idzil lillah. Juga di ayat lain juga disebutkan seperti itu, namun ya intinya sama dengan akhir ayat surat Al-Infitar tadi, wal amru yauma idzil lillah, maka ya itu pun akan bermakna sama ya, atau semakna dengan ayat tersebut. Nah, kemudian di ayat surat Al-Fatihah juga ya, Maliki Yaumiddin ya, rajanya hari pembalasan ya. Kemudian mengenai ini Qatadah berkata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Maksudnya wal amru wallahi al yaum lillah lakinnahu la yunazi'u fi yauma idzin ahadun ya. Maknai ayat tadi ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari yang setiap jiwa tidak memiliki kemampuan terhadap dirinya sedikit pun, dan seluruh urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah, maksudnya wal amru ya, maksudnya urusan, wallahi demi Allah, al yaum lillah, pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yunazi'u fi yaumin idzin ahadun, dan akan tetapi pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa mendebat ya, atau mengkritik dan sebagainya. Seorang pun nggak ada yang bisa mengkritik, baik malaikat atau manusia ataupun jin, nggak ada yang mampu melakukan itu. Nah, kenapa? Karena pada hari itu adalah hari milik Allah semata, tidak ada yang bisa berbagi dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah akhir surat Al-Infitar, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Walillahil hamd, kita sudah selesai dari surat Al-Infitar. Nah, mungkin ada pertanyaan atau ada ya hal yang perlu ditanyakan ya, silakan jika ada. Kalau tidak, kita lanjutkan ke ayat berikutnya atau ke surat berikutnya. Nah, baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke surat Al-Mutaffifin. Ikhwah dan akhwat sekalian, masuk ke tafsir surat Al-Mutaffifin. Silakan dibuka ya. Nah, kembali surah Al-Mutaffifin jika ada yang memegang mushaf atau terjemahnya. Nah, baik, kita pindah ke surat Al-Mutaffifin, ikhwah dan akhwat sekalian. Nah, di surat Al-Mutaffifin adalah surat yang diturunkan
termasuk dalam kategori surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada 36 ayat, ya ada 36 ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil kurang lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, ya, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir dari ayat 1 hingga ayat 6. Kata beliau, ya, beliau mengawali tafsirnya dengan riwayat, ya, dengan riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan Madinah dulu termasuk terkenal dengan akhbathun nas, ya, min akhbathin nasi kailan. Nah, orang-orang Madinah itu terkenal dengan seburuk-buruk manusia dalam hal timbangan, perdagangan maksudnya, ya, termasuk yang paling buruk. Nah, kalau kita misalnya beli buah atau beli, ya, apa aja, ya, ingin ditambahi, ya, atau ingin ditambah-tambah. Nah, kalau kita jual sesuatu inginnya dipas-pasin, bahkan dikurangi, itu namanya mutaffifin, ya. Dalam surat ini dinamakan mutaffifin. Nah, dan orang Madinah dulu, ya, orang yang terkenal seburuk-buruk, ya, orang dalam hal timbangan. Kemudian turunlah ayat fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman Allah ta'ala, wailul lil mutaffifin, ya, celakalah orang yang berbuat curang dalam timbangan dan takarannya. Kemudian setelah turun itu mereka memperbaiki, ya, takarannya dari setelah turunnya ayat. Ya, jadi sebelum Nabi hijrah ke situ, orang-orang Madinah terkenal dengan orang yang paling buruk takaran dan timbangannya. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Hatim juga dari Hilal bin Talqin, ia berkata, kata beliau, ya, bainama ana asiru ma Ibni Umar, ya, ketika kami, yaitu berjalan dengan Ibnu Umar, lalu aku tanya atau aku katakan kepadanya, man ahsanun nas hayatan wa aufahum kailan. Kata beliau kepada Ibnu Umar, siapakah orang yang paling bagus, ya, bentuknya dan paling sempurna takarannya? Apakah ahli Mekah atau ahli Madinah? Apakah orang Mekah atau orang Madinah? Kata Ibnu Umar, qala, ia berkata, haqqun lahum, tentu, ya, kebenaran ada pada mereka. Maksudnya mereka sudah tahu itu, ya, mana yang lebih baik takarannya, ahlu Makkah atau ahlu Madinah, pasti mereka sudah tahu kebenarannya. Ama sami'ta Allah Ta'ala yaqul, apakah kamu tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangannya. Nah, maksudnya Ibnu Umar, Allah turunkan ayat ini tuh berkaitan dengan orang-orang Madinah ketika Nabi datang kepada mereka di awalnya dulu seperti itu. Nah, ya, maksudnya seperti itu. Kemudian waqala, tapi kan ini kan Nabi sebelum datang, ya, datang itu sebelum ada inilah, ya, hijrah. Nah, kemudian waqala Ibnu Jarir membawakan riwayat
Ya, sampai kepada siapa? Sampai kepada Abdullah. Nah, an Abdullah ia berkata, dari Abdullah dia berkata. Kemudian salah seorang tanya kepadanya, kepada Abdullah, "Ya Aba Abdurrahman." Ya. Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ya, wahai bapaknya Abdurrahman ya. Inna ahlal Madinah la yufunal kail. Sesungguhnya penduduk Madinah itu sudah menyempurnakan takarannya, kata Abdillah tadi ya. Atau kata seseorang yang bertanya kepada Abdillah. Kemudian dia jawab, dia berkata, "Wa ma yamna'uhum an yuful kail wa qad qala Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin." Ya. Kata Abdullah kepada orang tadi, bagaimana mungkin mereka akan melarang untuk menyempurnakan timbangan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wailul lil mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin. Allah sudah turunkan ayat tentang itu kepada mereka, wailul lil mutaffifin. Nah, sampai ayat yang berbunyi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat yang ke-6 tadi. Nah, itu turunnya asbab atau sebab-sebab turunnya ayat di surat Al-Mutaffifin tadi 1 sampai 6. Kemudian wal muradu bit tatfif hauna al-bakhsu fil mikyal wal mizan. Yang dimaksud dengan tatfif atau mutaffifin ya, at-tatfif atau mutaffifin itu adalah al-bakhsu ya, berbuat curang ya, atau mengurangi takaran dan timbangan. Itu namanya al-bakhsu. Nah, bisa dengan berbuat curangnya bisa dengan apa? Dengan imma bil izdiyad, menambahkan untuk dirinya, nambahkan dengan sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya. Ini tado minan nas, jika dia jika dia itu mengambil dari manusia. Wa imma bin nuqsan in qadum, dan menguranginya apabila dia menakarkan atau menimbangkan untuk orang lain. Nah, karena itu Allah Ta'ala mentafsirkan al-mutaffifin dengan ayat setelahnya. Nah, alladzina wa'adahum bil khasar wal halak. Yang jelas Allah katakan dalam ayat setelahnya itu Allah ancam mereka dengan kerugian dan dengan kebinasaan. Ya, dengan wail atau dengan kebinasaan. Nah, kemudian Allah berfirman, alladzina idzaqtalu 'alan nasi ay minan nasi yastawfun. Maksudnya di ayat berikutnya ketika Allah bilang wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu membeli dari manusia yastawfun, mereka meminta dengan sempurna, dilebihkan banyak ya, dilebihkan dengan banyak. Maksudnya ya'khuduna haqqahum bil wafi waz zaid ya. Yastawfun itu maksudnya adalah mereka memintanya dengan penuh dan bahkan tambahannya. Itu yastawfun. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka ya menimbang atau menakar untuk orang lain ya, yukhsirun, mereka yang kusun atau menguranginya. Nah, inilah curangnya mereka dalam hal jual beli. Nah, jadi kalau mengambilkan untuk orang lain, dia ambilkan atau dia kurangi takarannya. Dan sekarang juga banyak seperti itu ya, takaran yang disiasati dengan apa? Dengan ya nambah sesuatu di timbangannya supaya apa? Supaya dia untung banyak ya, Ini jika penjual melakukan itu, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan di hadapan Allah. Nah, jika dia beli kepada orang lain, mintanya sempurna, bahkan dilebihkan banyak. Tapi ketika dia nimbang untuk orang lain, ya, dia kurangi, bahkan dengan cara yang tidak baik sekali. Nah, kemudian di penjelasan berikutnya,
ikhwah dan akhwat sekalian, ya. Waqad amara Allah Ta'ala bil wafaya. Allah di sini itu memerintahkan manusia untuk al-wafa, jujur ya, untuk jujur dalam timbangan dan takaran. Makanya Allah di sini wa auful kaila idza qiltum. Di ayat lain sudah dijelaskan sebenarnya ya, banyak sekali tentang hal ini. Terutama di ayat yang ada di sini yaitu Al-Isra ayat 35. Kata Allah wa auful kail, dan sempurnakanlah takaran idza qiltum jika kalian menakarnya. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan adil, dengan sempurna atau dengan jujur, lurus. Ya. Kemudian di ayat lain di surat Al-An'am Allah berfirman wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan itu dengan adil. Ya. Kemudian juga di ayat lain di surat Ar-Rahman wa aqimul wazna bil qisti, dan ya tunaikanlah timbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Ya. Banyak dalilnya tentang perintah berbuat jujur dalam timbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ahlakallahu qauma Syu'aib wa dammarahum ala ma kanu yubakhisuna an-nasa fil mizan wal mikyal. Nah, di sini ada kisahnya siapa? Kaumnya Syu'aib. Ya, Allah membinasakan kaum Syu'aib dan menghancurkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengurangi timbangan kepada manusia dan takaran. Ya. Kemudian Allah berfirman mutawaidan lahum. Allah berfirman mengancam mereka yang melakukan itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Nah, maksudnya ma yakhafu ulaika minal ba'si wal qiyam baina yaday man ya'lamus sarair wad dhamair fi yaumin 'adzimil haul katsiril faza' jalil khabbi. Nah, ya, kemudian Allah mengancam mereka. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka itu akan dibangkitkan pada hari yang besar nanti? Ya, apakah mereka nggak ada prasangka atau sangkaan bahwa mereka itu akan dibangkitkan pada hari yang besar nanti, hari kiamat? Maksudnya ya, apakah mereka nggak takut dengan adanya hari kebangkitan? Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui as-sarair, ya, hal-hal yang rahasia, wad dhamair, dan tersembunyi. Allah Maha mengetahui hal-hal yang rahasia dan tersembunyi. Pada hari yang besar ya, dan mencekam, kemudian mencekam dan menakutkan, jalil khutbi, dan perkaranya saat itu sangat jelas. Nah, man khasira fihi adkhala naran hamiyah. Siapa yang rugi pada saat itu, maka Allah akan memasukkannya ke neraka hamiyah. Kemudian firman Allah Ta'ala yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, di ayat ke-6 Allah berfirman pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya yaqumuna hufatan uratan hurla, mereka akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang, hurla, dalam keadaan tidak disunat atau belum disunat. Fi mauqifi sa'bin harijin dayyikin damkin alal mujrim, pada ya keadaan yang susah, kemudian sangat sukar, sangat sempit, ya, sangat mencekam atau sangat menakutkan bagi orang-orang yang berbuat jahat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshahum min amrillah, dan kemudian Allah akan meliputkan kepada mereka ya perkaranya ma ta'jizul quwa wal hawash anhu, yang tidak mungkin ya orang kuat bisa menandinginya, ya, atau panca indera bisa mensiasatinya, nggak bisa. Ya, orang yang kuat pun nggak akan mampu ya di hari itu. Wal hawas, dan panca indera yang sedemikian canggih
itu tidak akan mampu menyembunyikan kebohongan satupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah arti dari al-mutaffifin ayat 1 hingga ayat 6. Kemudian di sini setelahnya ya, setelah dijelaskan tentang maknanya. Nah, di sini ada riwayat dari para ahli hadis. Yang pertama ya, terutama Imam Malik tadi, ya Imam Malik ya, beliau meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar ya, karena Imam Malik itu masih dekat dengan zaman sahabat. Beliau meriwayatkan dari Nafi. Nafi itu adalah mantan budaknya sahabat Ibnu Umar ya, Nafi. Ya, beliau adalah seorang tabi'in, kemudian meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin," pada hari yang manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi, sampai seseorang itu akan akan tidak terlihat ya, yaghib ya, ghaib atau tertutupi, fi rashihi dari air ya saat itu, ila ansafi udhunaihi, sampai ke daun telinganya ya, nanti karena keringat tersebut. Nah, ini ada di riwayat Imam Bukhari, maksudnya nanti ada orang yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat lain dari Imam Ahmad, beliau meriwayatkan lewat sanad Imam Ahmad sampai kepada sahabat siapa? Sampai kepada sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang manusia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Li'aldhamatir Rahman. Disitulah Allah Ta'ala menampakkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian sampai sesungguhnya araq ya, innal araq, sampai sesungguhnya araq itu adalah keringat. Ya, sampai sesungguhnya keringat bisa jadi akan yuljimu ya, menenggelamkan seseorang, ila ansafi adhanihim, sampai daun telinga mereka, atau sampai telinga-telinga mereka, sampai pertengahan telinga mereka. Ya, jadi itu keadaannya nanti di hadapan Allah. Juga di riwayat lain dari Imam Ahmad juga, beliau mendengarkan dari sahabat ya, kata sahabat, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyatis samsu ya, jika nanti pada hari kiamat maka matahari akan didekatkan minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milain ya, akan didekatkan kepada seorang hamba, kepada hamba atau manusia sampai jaraknya itu hanya 1 mil atau 2 mil saja. Ya, kalau 1 mil itu ukuran dulu ya. Ya, 1 mil biasanya masih dipakai di pantai sekarang ya, untuk ukuran pantai. Nah, tapi aslinya mil itu kalau diukur dengan kilo, 1 mil itu panjangnya 1,3 kilo atau 1,4 kiloan ya. 1 mil segitu jaraknya. Jadi 1 kilo lebih, itu 1 mil. Nah, di akhirat atau di hari kiamat nanti jarak mataharinya 1 mil atau 2 mil saja. Jadi nggak sampai 5 kilo, hanya sampai 3 kiloan. Itu jarak mataharinya. Coba, yang sekarang aja ya, bisa ribuan kilo atau bahkan jutaan kilo, itu panasnya ya Allah tidak bisa kita tanggung, apalagi yang hanya 3 kiloan saja. Nah, itu jelas lebih tidak bisa kita tanggung. Kemudian fatushiruhum syams fayakunu fil araq ya. Kemudian mereka akan tushiruhum ya, mereka akan berdampingan dengan matahari sampai ya araq, atau sampai keringat mereka itu ke qadri a'malim ya, berdasarkan amal-amal mereka. Minhum man ya'khudhuhu ila anqibaihi, di
Di antaranya ada yang keringatnya bisa sampai ke akibaihi, mata kaki. Akibaihi itu mata kaki. Wa minhum man ya'khudhu ila rukbatayhi, ada keringatnya yang sampai ke lutut, ya. Wa minhum man ya'khudhu ila haqwaihi, ada yang keringatnya sampai ke perut, ya, atau ke paha. Wa minhum man yuljimu iljaman, dan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, kemudian di dalam riwayat lain dari Imam Ahmad juga dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tadnu syamsu yaumal qiyamah ala qadri milin." Kata Nabi SAW, pada hari kiamat matahari itu akan mendekat sampai jaraknya 1 mil. Ya, sampai jaraknya 1 mil. Wa yuzadu fi hariha kadza wa kadza, dan kemudian Allah tambahkan dari panasnya begini dan begini. Tambah panas maksudnya. Taghli minhal hawam, yang akan mendidihkan, ya, akan membuat mendidih darinya al-hawam, ya. Ya, hawam itu panasnya itu, ya, saking panasnya dia akan mendidihkan. Ya, hawam otak, darah dan sebagainya. Nah, hawam sebagaimana tahlil kudur, sebagaimana seperti mendidihnya al-kudur. Al-kudur itu panci, ya, panci yang sedang merebus air sampai mendidihnya al-kudur, panci-panci yang sedang digunakan untuk memasak. Ya'rifuna fiha ala qadri khotoyahum, dan mereka akan mengetahui itu berdasarkan kadar kesalahan mereka, minhum man yablu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke ka'ab. Ka'ab itu mata kaki mereka, ya, ka'ab mata kaki mereka, dan di antara mereka ada yang sampai ke saqaihi, betis mereka, ya. Di antara mereka ada yang sampai keringatnya betis mereka, dan di antara mereka ada yang sampai wasatihi, atau pertengahan perutnya, ya, perutnya. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, ya. Dan ini adalah salah satu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keringat seseorang pada hari kiamat akan sampai ke mana, ya, dari tubuh kita, tergantung banyaknya kesalahan, kata Nabi SAW dalam riwayat Abi Umamah tadi. Kemudian di hadis lain disebutkan dari Imam Ahmad juga bahwasanya apa? Nabi SAW, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah, tabnus sams, ya, matahari pada saat itu akan mendekat dari bumi, faya'raku, kemudian annas, kemudian manusia akan mengeluarkan keringat, ya. Faminan nas man yablu araquhu akibaihi, di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke akibaihi, akib, ya, mata kaki. Wa minhum man yablu ila nisfi saq, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai setengah betis. Kemudian di antara mereka ada yang sampai ke lutut keringatnya. Di antara mereka ada yang sampai al-ajzu, ya, man yabluhul ajzu, sampai ke tubuh mereka, ya, atau ke kepala mereka. Wa minhum man yabluhu al-khasirah, dan, ya, sampai ke atas lagi. Kemudian wa minhum man yabluhu mankibai, sampai ada yang tenggelam bahunya, mankibai itu bahunya dengan keringat tadi. Dan di antara mereka ada yang sampai ke pertengahan tubuhnya. Nah, kemudian, ya, beliau mengisyaratkan dengan tangannya fa'al jama'a fa'u, sampai ada yang ke mulutnya. Beliau isyaratkan ke mulutnya. Saya mendengar, kata sahabat tadi, saya melihat Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau mengisyaratkan tangannya hakada, ya, hakada itu begini. Nah, wa minhum man yughatihi araqu, dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, ya, kemudian di dalam hadis ini juga, atau di dalam hadis yang lain juga disebutkan annahum yaqumuna sab'ina sana, mereka berdiri pada hari itu
sebanyak 40 tahun. La yatakallamun, tidak bicara sedikit pun. Tapi ada juga yang mengatakan mereka berdiri di sana salah sumiati sana, ya, atau 300 tahun. Dan ada yang mengatakan juga bahwa mereka di sana berdiri alfasanatin, 1000 tahun, arba'in atau 40.000 tahun. Ya, kemudian baru ditetapkan atau dimulailah ya antara mereka miqdar asyra alaf sana atau 10.000 tahun, sebagaimana di dalam Sahih Muslim ya menjelaskan bahwasanya nanti pada hari itu kana miqdaruhu, jaraknya atau panjangnya itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Umur manusia aja berapa? Tidak ada sebandingnya dengan berapa persennya dari panjangnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim beliau membawakan riwayat ya sanadnya sampai kepada kepada Abu Hurairah ya, sampai kepada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bashir Al-Ghifari ya, kepada Bashir Al-Ghifari. Nah, kemudian Nabi katakan, "Kaifa anta sani'un fi yaumi yaqumun nas fihi 300 sanah li rabbil alamin min ayyamid dunya la ya'tihim fihi khabarun minas sama wa la yu'maru fihi bi amrin." Ya, bagaimana kata Nabi, bagaimana kamu akan berbuat pada hari kiamat ya, atau pada hari di mana manusia itu di dalamnya menunggu sebanyak 300 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun. Ya, dari hari-hari dunia yang di dalamnya juga mereka tidak memiliki berita ya, khobar. Tidak ada berita sama sekali akan lamanya hari ini, hari di kiamat nanti. Tidak ada kabar sedikit pun dari langit, atau mereka tidak diperintahkan untuk berbuat apapun ya. Tidak diperintahkan untuk urusan apapun. Nah, jadi diam ya. Mereka akan diam selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Qala Bashir berkata, al-musta'anullah, ya, kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah. Allah lah yang dimintai pertolongan. Faida awaita ila firashika, kata Nabi, dan apabila kalian datang ke tempat tidurmu, fata'awwadz billah min karabi yaumil qiyamah, maka berlindunglah oleh kalian dari mencekamnya hari kiamat, wasu'il hisab, dan dari hisab yang buruk. Berlindunglah kepada Allah dari mencekamnya hari kiamat dan dari hisab yang buruk. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini tentang panjangnya hari kiamat ya, panjangnya seseorang berdiri di hari kiamat tersebut. Nah, ya, kemudian wa fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam Sunan Abi Dawud juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kana yata'awwadzu billahi min dzikil maqam yaumal qiyamah. Nabi suka berlindung kepada Allah dari sempitnya keadaan pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi sering banget berdoa minta perlindungan dari sempitnya keadaan di hari kiamat nanti. Nah, kemudian dari Ibnu Mas'ud ya, yaqumuna arba'ina sanah. Kata Ibnu Mas'ud bahwa mereka akan berdiri selama 40 tahun. Ya, rafi'i ru'usahum ila sama, dan mereka akan menegakkan kepalanya ke langit. La yukallimuhum ahad, dia tidak akan berbicara dengan satu orang pun di sana. Qad aljamal araku barrahum. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya air keringat mereka sudah menenggelamkan kebaikan mereka. Wa fajirahum, ya, atau menenggelamkan orang baik dari mereka dan orang buruknya. Jadi benar-benar akan disiksa dengan arok atau dengan air keringatnya. Kemudian dari Ibnu Umar, beliau berkata,
mereka akan berdiri selama 100 tahun ya, mi'atu sana, 100 tahun. Ya, kemudian dari riwayat Aisyah, nah dari riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i yang bersambung kepada Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mereka akan yaftatihu qiyamul lail, ya, bahwa Rasulullah akan membuka ya ketika itu di hari kiamat, qiyamul lail, enggak, afan ya. Nabi SAW itu selalu membuka sholat malamnya, qiyamul lail, sholat malamnya, dengan yukabbiru asron. Beliau bertakbir 10 kali. Yahmadu asron, dan beliau bertahmid 10 kali. Yusabbihu asron, dan beliau bertasbih 10. Yastaghfiru asron, beliau beristighfar juga 10 kali. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata atau berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, wahdini, dan berilah petunjuk padaku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku, wa'afini, dan ampunilah atau maafkanlah aku. Nah, beliau selalu melakukan itu di dalam sholat malamnya. Nah, dan kemudian beliau juga berlindung dari sempitnya hari kiamat nanti, dari kesempitan, kesusahan di hari kiamat. Nah, ya, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ada lanjutannya. Ya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Nah, di ayat 7 hingga ayat 17 Imam Ibnu Katsir berkata, kata beliau, inna kitabal fujjar, ya, haqqan, ya, benar, bahwa catatan orang fasik atau orang jahat itu lafi sijjin, berada di sijjin nanti. Nah, maksudnya inna masirahum, bahwasanya tempat kembali mereka dan tempat bernaung mereka itu di sijjin. Jadi di sijjin. Kata sijjin itu ya seperti kata fiil ya, dan ini jika kita pelajari di ilmu nahwu dan saraf. Nah, ya, kemudian berikutnya ya, Allah wa ma adraka ma sijjin, ya, apakah kalian tahu apa itu sijjin? Nah, maksudnya adalah huwa amrun azimun, bahwa sijin itu adalah perkara yang besar. Wasijnun muqimun wa adzabun alimun, dan dia adalah sijnun itu penjara, ya, penjara yang abadi, dan azab yang menyakitkan. Nah, kemudian ada yang mengatakan sijin itu adalah tahta ardis sabi'ah. Ada yang mengatakan letaknya sijin itu di bawah bumi yang 7. Nah, ini dari riwayat Al-Barra bin Azib, ya. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla, ya, mengatakan kepada ruhnya orang kafir, uktubu kitabahu fi sijjin, ya, catatlah amal keburukan orang ini di sijjin, ya, kepada orang kafir, catatlah amal keburukan orang ini di sijjin. Nah, dan sijjin sini adalah tahta al-ardis sabi'ah, ya, berada di bawah bumi yang ketujuh. Nah, juga dikatakan bahwa sijin itu artinya sohroh tahtal ardis sabi'ah, atau batu yang berada di bawah bumi yang ketujuh. Nah, kemudian yang batunya warnanya hijau, dan juga ada yang mengatakan sijin itu adalah bi'r atau sumur di neraka jahanam. Nah, dan ini ya adalah menunjukkan bahwa sijin itu memang benar-benar tempat yang menyeramkan, ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang fujar itu akan kembali ke neraka jahanam, ya. Dan neraka jahanam itu adalah asfalus safilin, ya, paling bawah tempat yang sangat menyakitkan. Nah,
Kemudian ini sebagaimana firman Allah, summa radadnahu fi asfalis safilin ya. Summa radadnahu asfalis safilin ya. Kemudian kami kembalikan mereka, orang-orang yang suka berbuat jahat, buruk, akan kembalikan ke asfalis safilin, tempat yang paling bawah. Paling bawah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ya, kala inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Huwa yajma'ud-dik was-suful. Jadi sijjin ini itu menggabungkan antara kesempitan ya, atau ya antara kesempitan dan kerendahan. Jadi sempit dan rendah. Ini seperti firman Allah Ta'ala, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'aw hunalika subura. Ya, ini seperti firman Allah yang menyebutkan bahwa sijin itu tempat yang sempit lagi paling bawah. Kemudian firman Allah, kitabum markum. Ya, kitabum markum. Kitabum markum ini bukan penjelasan atau bukan tafsir dari kata sijin, bukan ya. Ya, kitabum markum ini adalah berbeda maknanya dan maksudnya ya. Bukan menjelaskan tentang sijin tadi. Ya. Markum maksudnya kitabum markum adalah maktubun mafruhun ya. Kita pada kitab yang markum, yang sudah ditulis, mafruhun yang disediakan minhu. La yuzadu fihi ahadun wa la yunqasu minhu ahad ya. Yang disediakan dan dia tidak akan ditambahkan untuk seseorang atau dikosongkan atau dikurangi ya. Tidak akan ditambahkan bagi seseorang dan tidak akan dikurangi untuk seseorang juga. Di dalamnya. Jadi catatannya khusus untuk hamba-hamba saja, satu hamba. Kemudian wailul yauma idzil lil muqadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya idza saru yaumal qiyamah ila ma au'adahumullahu min sijin ya. Jadi mereka ketika pada hari itu, mereka di hari kiamat ya, mereka akan menjadi seperti apa yang diancam oleh Allah dari sijin atau dari penjara ya, dari penjara. Wal adzabil muhin, dan dari azab yang menyakitkan, yang menghinakan. Ya, kemudian ya, wailun bima aghna an i'adatihi ya, dan celakalah dari hal yang Allah cukup sangat mudah untuk mengembalikan mereka. Wa anal murad min dzalika al-halak wa dimar, dan bahwasanya yang dimaksud wailul lil muqadzibin ini, mereka akan mendapatkan kecelakaan dan kehancuran. Ya, ini seperti ucapan wailil fulan ya, atau celaka bagi seseorang. Kemudian dari riwayat Muawiyah ya, atau Bahz bin Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayukadzibu, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhikan nas. Jadi ada riwayat dari Rasulullah SAW mengatakan, celaka orang yang berbicara kemudian berdusta untuk membuat orang tertawa. Ini banyak juga ya. Dia bicara berdusta untuk membuat orang tertawa, itu diancam oleh Allah ya, diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kata Nabi, wailun lahu. Nabi ulangi 3 kali, wailun lahu ya, wailun lahu. Beliau ulangi 3 kali. Berarti ini pertanda bahwa orang yang suka berbicara, ceramah atau podcast atau apa ya, atau melakukan lelucon itu, jika dia mengatakan dusta untuk ya menyenangkan orang atau membuat orang ketawa, dia akan diancam dengan kecelakaan dan kehancuran. Kemudian qala ta'ala mufassiran lil mukadzibin, Allah menjelaskan ya untuk orang yang mendustakan, al-fujjar yaitu orang yang fujar, ya orang jahat, al-kafara yang kafir, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. La yusaddiquna biwuqu'ihi ya, mereka tidak percaya dengan kejadian hari kiamat itu, wala ya'taqidun, dan mereka tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan
kaunuhu yastab'aduna amro, ya, dengan keberadaan hari kiamat kemudian mereka akan menjauh dari perkaranya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim," dan tidaklah yang mendustakan hari itu kecuali orang yang melampaui batas, yang berdosa. Maksudnya mu'tadin fi af'alihi, ya, mereka melampaui batas dalam perbuatannya, min ta'atil haram, dari melakukan keharaman, wal mujawazati fi tanawulil mubah, dan mereka berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah, wal asim, dan mereka berdosa dalam ucapannya, jika mereka berbicara mereka berdusta. Ini arti dari al-asim, ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, ikhwan dan akhwat. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ayuhal ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.